Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke baik, jadi langsung aja pada kesempatan video kali ini senang sekali karena aku ada informasi terbaru sekaligus kabar-kabar gembira nih buat teman-teman semua. Nah, kabar gembiranya yaitu dari bantuan program kartu prakerja. Dari informasi yang aku baca dan aku terima juga bahwasanya program kartu prakerja akan dibuka lagi pendaftarannya di tahun 2021 ini. Dan di sini juga aku akan kasih tahu kepada kalian informasi penting di prakerja, sekaligus ini ada informasi terbaru yang teman-teman pendaftar prakerja harus tahu. Ternyata teman-teman ada 7 kriteria yang bisa lolos dan bisa mendapatkan bantuan program kartu prakerja ini teman-teman. Nah, informasi ini sangat penting sekali buat teman-teman sebagai pendaftar kartu prakerja. Apakah kalian termasuk ke dalam ke-7 kriteria dalam mendapatkan bantuan program kartu prakerja? Nah, ke-7 kriteria tersebut apa saja sih? Dan juga kita akan bahas kapan dibuka pendaftaran kartu prakerja ini, tanggal berapa. Setelah ini kita akan bahas secara lengkap dan jelas juga mengenai hal ini. Jadi buat teman-teman semua, pastikan kalian ikuti terus video ini sampai habis dan simak baik-baik biar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi tentang prakerja ini secara lengkap dan jelas juga. Oke, kita lanjut. Oh ya, kita lupa seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian nih yang baru bergabung atau masih belum subscribe juga, yuk nggak usah segan, langsung aja teman-teman klik tombol subscribe di bawah karena channel ini akan terus memberikan kalian informasi bantuan pemerintah lainnya lagi. Jadi teman-teman nggak akan rugi sama sekali, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan upload terbaru dari channel ini juga. Oke, baiklah, langsung aja kita masuk ke pembahasan bantuan program kartu prakerja ini teman-teman. Nah, jadi dalam membahas mengenai kapan sih gelombang prakerja akan dibuka lagi dan pendaftarannya juga, dan juga di sini kita akan bahas mengenai apa saja sih ke-7 kriteria yang bisa lolos untuk mendapatkan bantuan program kartu prakerja ini. Apakah teman-teman itu termasuk ke dalam ke-7 kriteria tersebut? Nah, di sini kita sudah tersambung langsung ke media ini dalam membahas dan menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, jadi di media ini sudah dijelaskan teman-teman mengenai hal ini ya, dengan judul bersiap kartu prakerja gelombang 12 dibuka kembali tahun 2021. Hanya 7 kriteria ini yang bisa lolos. Nah, kita langsung aja scroll bawah dan kita baca sama-sama untuk mendapatkan jawaban di media ini teman-teman yang sudah dijelaskan. Oke, kita langsung aja baca sama-sama dari PR Depok. Pencairan dana insentif program kartu prakerja akan kembali dilakukan pada 5 Januari 2021 mendatang. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh pihak manajemen kartu prakerja melalui akun Facebook official miliknya, dan juga manajemen program kartu prakerja mengatakan bahwa saat ini sebagian besar insentif bulan Desember 2020 telah tersalurkan. Bagi peserta kartu prakerja yang belum menerimanya, insentif akan dicairkan kembali mulai tanggal 5 Januari tahun 2021 ini. Nah, untuk informasi ini kabar gembira buat teman-teman, khusus yang buat kalian yang udah lolos dan udah mendapatkan bantuan kartu prakerja. Jadi buat kalian yang udah lolos dan pernah mendapatkan bantuan kartu prakerja, jika ada insentif prakerja kalian itu di Januari 2021 ini, maka teman-teman akan dicairkan lagi pencairan uang prakerja kalian itu dimulai tanggal 5 Januari tahun 2021 ini. Nah, inilah sebuah kabar gembira buat kalian yang udah lolos ya. Oke, kita ke informasi penting aja teman-teman. Nah teman-teman, ini kita lanjut dari informasi penting. Sementara itu dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mogiarso mengatakan pemerintah akan terus melanjutkan program kartu prakerja di tahun 2021. Langkah ini diambil karena tingginya minat masyarakat dan juga tingginya jumlah pendaftar yang belum lolos. Nah, inilah sebuah kabar gembira buat teman-teman nih sebagai pendaftar kartu prakerja maupun buat kalian masih belum lolos, bahwasanya sudah secara resmi untuk bantuan program kartu prakerja akan dibuka lagi pendaftarannya dan juga akan dilanjutkan lagi pencairannya di tahun 2021 ini, karena mengingat banyak sekali minat masyarakat yang mau mendaftar dan juga masih banyak banget yang belum lolos di bantuan program kartu prakerja ini. Nah, disinilah kabar baik dari pemerintah untuk melanjutkan lagi pendaftaran dan juga pencairannya di tahun 2021 ini di program kartu prakerja. Alhamdulillah sekali ya teman-teman. Kita lanjut di bagian bawah. Di sini katakan dari Susi Wijono mengatakan juga untuk penerima program kartu
Kartu Prakerja hingga gelombang 11 telah mencapai 5,9 juta orang dari total 43 juta orang pendaftar. Nah, jadi untuk teman-teman ketahui nih, buat kalian masih belum tahu, jadi di program Kartu Prakerja ini sudah mencapai di gelombang ke-12. Jadi gelombang 11 kemarin itu terakhir di tahun 2020, dan kabar gembiranya gelombang 12 akan dibuka lagi di tahun 2021 ini. Dan untuk teman-teman ketahui juga, untuk gelombang 11 itu yang udah lolos ataupun yang udah menerima bantuan program Kartu Prakerja ini sudah mencapai di angka 5,9 juta orang. Nah, untuk total pendaftar Kartu Prakerja dari gelombang pertama sampai dengan gelombang 11 ini cuman ada 43 juta orang pendaftar, teman-teman. Jadi kalau kita perkirakan 5,9 juta orang yang mendapatkan bantuan prakerja ini, maka selebihnya itu masih belum lolos, teman-teman. Dan ini banyak banget yang belum lolos di bantuan program Kartu Prakerja ini, karena yang lolos itu cuman sekitar 5,9 juta orang, dan ini berbanding terbalik dengan pendaftar cukup besar, yaitu 43 juta orang pendaftar dari seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Untuk info lebih jelas lagi, kita langsung baca sama-sama. Nah, teman-teman, di sini katakan lagi, dari total 43 juta pendaftar Kartu Prakerja yang telah lolos verifikasi mulai dari email, nomor telepon, nomor NIK, hingga nomor kartu keluarga adalah sebanyak 19 juta orang. Nah, dari informasi ini kita bisa mengambil kesimpulan dan pengalaman juga buat teman-teman sebagai pendaftar Kartu Prakerja, bahwasanya banyak banget yang belum lolos dan masih belum mendapatkan bantuan program Kartu Prakerja karena itu terhalang ataupun terhambat di bagian verifikasi. Nah, maksud dari verifikasinya itu mulai dari email, nomor telepon, nomor NIK, ataupun nomor KK. Sehingga dari 43 juta pendaftar yang cuma memenuhi syarat itu hanya 19 juta orang yang telah lolos verifikasi, baik itu email, nomor telepon, NIK, dan nomor KK. Nah, selebihnya itu maka dipastikan nggak lolos verifikasi, sehingga dia itu nggak akan bisa mendapatkan bantuan program Kartu Prakerja karena terhalang di bagian verifikasi. Nah, informasi ini penting juga buat kalian harus tahu ya, sebagai pengalaman, dan juga teman-teman bisa menghindari hal ini. Jadi aku pastikan informasi penting nih buat teman-teman sebagai pendaftar Kartu Prakerja. Kalian tuh sudah mulai mempersiapkan email dari sekarang, yaitu emailnya itu aktif, teman-teman ya. Terus nomor telepon juga harus aktif, dan juga nomor NIK dan nomor KK itu harus sama dengan ada di KTP kalian. Jangan sampai ada kesalahan, teman-teman. Nah, ini banyak banget yang dialami oleh pendaftar sebelumnya, sehingga penyebabnya dia nggak akan bisa mendapatkan bantuan program Kartu Prakerja ini karena terhalang ataupun terhambat di bagian verifikasi ini. Karena ini banyak banget, teman-teman. Bayangkan dari 43 juta orang hanya 19 juta orang yang lolos verifikasi, selebihnya nggak lolos, sehingga inilah penyebab nggak bisa lolos dan nggak bisa mendapatkan bantuan program Kartu Prakerja. Jadi ini informasi penting sebagai pengalaman kedepannya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk informasi penting lagi. Nah, ini ada di bawahnya, kita lanjut. Masyarakat yang ingin mendaftar bantuan program Kartu Prakerja haruslah mendaftar terlebih dahulu. Nah, jadi buat kalian yang masih belum pernah mendaftar Kartu Prakerja, maka mendaftarkan dulu akun prakerja kalian nanti. Dan buat kalian yang nih yang belum lolos namun udah pernah mendaftar Kartu Prakerja, maka teman-teman tidak perlu mendaftar kedua kalinya. Cukup teman-teman kalau udah dibuka klik gabung gelombang saja. Jelas ya? Kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan untuk peserta yang lolos nantinya, maka teman-teman akan mendapatkan uang insentif prakerja sebesar 600.000 dalam 4 kali pencairan. Nah, ini maksudnya buat kalian yang udah lolos nanti sebagai penerima bantuan program Kartu Prakerja akan mendapatkan uang prakerja sebesar 600.000 per bulan, dan ini diberikan selama 4 bulan, teman-teman. Alhamdulillah sekali ya. Jadi ini banyak banget animo masyarakat yang ingin mendaftar dan mau mendapatkan bantuan sebesar 600.000 selama 4 bulan. Dan bantuan ini termasuk bantuan yang paling mudah dan gak ribet sama sekali karena bisa online juga ya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya untuk informasi penting lagi. Oke, kita scroll bawah. Nah, teman-teman, ini ada informasi penting yang telah kita jelaskan. Yang pertama yaitu ada 7 kriteria dalam mendapatkan bantuan prakerja ini. Jadi buat teman pastikan kalian sudah termasuk ke 7 kriteria ini ya. Kita langsung aja baca sama-sama. Jadi untuk kriteria pertama, sebagai penerima bantuan program Kartu Prakerja, pastikan kalian sudah warga negara Indonesia dan juga berusia 18 tahun ke atas, dan juga paling penting pastikan kalian sedang tidak menempuh
pendidikan formal. Kita lanjut kriteria kedua. Di sini yaitu pastikan kalau kalian tuh boleh juga sebagai pekerja atau buruh yang terkena PHK dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Nah, maksud di sini nggak diharuskan teman-teman ya, cuma disarankan buat teman-teman yang sebagai pekerja atau buruh ataupun karyawan yang terkena PHK di masa pandemi ini boleh disarankan untuk mendaftar dan mendapatkan bantuan kartu prakerja ya teman-teman. Jadi buat kalian yang ada pekerjaan namun bukan sebagai buruh, maka nggak masalah, teman-teman bisa mendaftar bantuan program kartu prakerja. Namun di sini katakan lebih menyarankan lagi buat kalian yang udah terkena PHK atau sebagai karyawan atau buruh bisa mendaftar bantuan prakerja ini. Seperti itulah kira-kira. Kita lanjut untuk kriteria ketiga. Ini adalah pelaku usaha mikro dan kecil menengah atau UMKM, maka disarankan bisa untuk mendaftar dan mendapatkan bantuan program kartu prakerja ini ya, karena mengingat di masa-masa seperti ini banyak banget usaha yang terkena dampaknya teman-teman. Kita lanjut yang keempat. Ini pastikan teman-teman juga ini wajib dan seluruh juga ya, dan umum, pastikan kalau kalian tuh bukan sebagai penerima program kartu prakerja di tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang udah pernah mendaftar dan udah mendapatkan dan udah lolos di bantuan program kartu prakerja tahun 2020, maka dipastikan tidak akan bisa lagi mendapatkan bantuan kartu prakerja di tahun 2020 ini, karena kesempatan di prakerja ini cuma satu kali saja. Jadi teman-teman manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin ya. Kita lanjut ke kriteria yang kelima. Untuk mendapatkan bantuan prakerja ini, pastikan kalau kalian bukan sebagai pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR ya teman-teman. Jadi aku rasa sih kalian bukan termasuk ini ya, karena untuk DPR sudah jelas tidak diperbolehkan untuk mendaftar ya dan mendapatkan bantuan prakerja. Kita lanjut kriteria keenam. Pastikan juga teman-teman bukan seorang aparatur sipil negara, TNI, Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan pastikan juga yang terakhir atau kriteria ketujuh, teman-teman bukan seorang direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN ataupun BUMD. Nah teman-teman, jadi itulah ketujuh kriteria dalam mendapatkan bantuan program kartu prakerja ini. Jadi teman-teman pastikan kalian sudah termasuk ke dalamnya ya, sehingga kalau kalian sudah termasuk maka teman-teman dipastikan akan bisa mendapatkan bantuan program kartu prakerja ini. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke bagian pertanyaannya. Yang paling utama, kapan sih pendaftaran kartu prakerja atau gelombang ke-12 akan dibuka lagi? Nah sih sudah terjawab. Jelas ya teman-teman, dikatakan di media ini untuk saat ini belum ada pengumuman resmi kapan kartu prakerja gelombang ke-12 akan dibuka. Nah, jadi dari informasi yang aku cari juga teman-teman ya, memang benar untuk gelombang ke-12 ini masih belum dibuka dan masih belum ada tahu kapan pasti tanggal dibuka pendaftarannya. Namun kalian nggak perlu khawatir, sudah pasti dan sudah resmi juga dan udah ada anggarannya 10 triliun bahwasanya bantuan prakerja akan dilanjutkan dan akan dibuka lagi pendaftarannya. Jadi teman-teman nggak perlu panik dan nggak perlu khawatir, akan dibuka lagi. Tapi untuk waktunya kapan dan tanggal berapa dibuka lagi, nah ini masih belum tahu teman-teman. Namun kalau emang aku udah tahu dan ada mendapatkan informasi bahwasanya kartu prakerja sudah dibuka, aku akan infokan lebih lanjut di channel ini. Jadi teman-teman pastikan kalian pantau terus channel ini dan aktifkan loncengnya. Jelas ya? Oke, jadi sedikit itulah informasi yang dapat aku berikan. Jadi kalau emang udah dibuka, aku akan pasti dan aku akan kasih tahu kepada kalian kalau emang udah dibuka pendaftaran kartu prakerja di gelombang ke-12 ini. Jelas ya? Oke, baik teman-teman, jadi inilah informasi yang dapat aku berikan buat kalian semua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Oke, sekian, terima kasih aku ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.